Kecamatan itu terletak di pesisir utara Jawa Tengah, tak jauh dari pelabuhan yang sibuk dengan aktivitas para nelayan. Udara pantai yang lembab selalu menyelimuti wilayah itu. Sementara angin laut yang lembut membawa bau asin yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Di sebuah rumah sederhana yang berada tak jauh dari pantai, tinggal seorang perempuan muda bernama Rini bersama kedua orang tuanya. Ayahnya seorang nelayan, tangguh, meski usianya sudah tak muda lagi, dan ibunya, sosok wanita yang penuh kasih, adalah ibu rumah tangga yang setia menunggu kepulangan suaminya setiap malam. Mereka hidup bersahaja, namun penuh kehangatan keluarga. Rini, anak tunggal dari pasangan itu, merupakan sosok yang cantik dan energik. Pada usia 26 tahun, dia bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah swasta di kecamatan tersebut. Meskipun gajinya kecil, Rini mencintai pekerjaannya. Setiap hari, dia bangun pagi untuk mengajar anak-anak di sekolah, menjalani hidup yang penuh dedikasi, meski tantangan dan kekhawatiran sering menghampirinya. Wajah cantik dan sikapnya yang hangat membuat Rini menjadi pusat perhatian di sekolah. Beberapa pria mulai menunjukkan ketertarikan padanya, dari mereka yang bersikap lembut hingga yang memendam obsesi gelap. Pak Ardi, kepala sekolah, adalah salah satu yang tertarik pada Rini. Usianya sudah paruh baya dan dia sudah memiliki istri serta anak-anak. Namun pesona Rini membuatnya tergoda. Dalam diam, Pak Ardi menginginkan lebih dari sekedar hubungan profesional dengan Rini. Meskipun ia tampak berwibawa dan dihormati di sekolah, ada sesuatu yang gelap dan tersembunyi dalam hatinya. Ambisinya untuk menjadikan Rini istri keduanya terus tumbuh, dan ia diam-diam merencanakan cara untuk memikat Rini. Di sisi lain, ada Pak Ilham, guru penjaskes yang masih muda dan masih lajang. Berbeda dengan Pak Ardi, Pak Ilham adalah pria yang ramah dan sopan, namun sedikit pemalu. Sejak pertama kali bertemu Rini, Pak Ilham sudah memendam rasa. Dia sering menatap Rini dari jauh, memperhatikan bagaimana ia tersenyum dan berbicara dengan anak-anak. Meskipun Pak Ilham tak pernah menyatakan perasaannya, jelas bahwa ia sangat peduli pada Rini. Namun ada sosok lain yang jauh lebih misterius dan berbahaya, yaitu Rizkon, tukang kebun di sekolah. Usianya masih muda, tetapi sorot matanya dingin dan penuh misteri. Hampir tak ada yang tahu latar belakangnya, dan dia jarang berbicara. Penampilannya biasa saja, namun ada sesuatu yang mengganggu dalam kehadirannya. Sejak pertama kali melihat Rini, Rizkon langsung jatuh hati. Namun ini bukan perasaan cinta yang sehat, ini adalah obsesi gelap. Dalam keheningan, Rizkon memperhatikan Rini setiap hari, memperhatikan setiap gerakannya dengan intensitas yang mengerikan. Ada niat tersembunyi dalam pikirannya, sebuah rencana yang melibatkan kekuatan-kekuatan di luar nalar manusia. Rini tidak menyadari bahwa di balik kesehariannya yang tampak normal, ada ancaman yang mengintainya. Gelapnya dunia ilmu gaib mulai menebarkan bayangan di sekitarnya, di mana cinta dan hasrat berbaur dengan obsesi dan dendam. Apa yang terlihat sebagai persaingan hati segera berubah menjadi teror gaib yang mematikan. Dalam keheningan malam, suara ombak yang biasanya menenangkan kini menjadi latar belakang dari gangguan-gangguan tak kasat mata yang akan mulai menghantui hidup Rini ke depannya. Begitulah awal gambaran kehidupan Rini di Kecamatan Pesisir, dekat dengan pelabuhan yang ada di Pantura. Sederhana namun penuh rahasia dan ancaman yang perlahan mulai muncul dari kegelapan. Atmosfer yang awalnya hangat dan tenang mulai berubah menjadi mencekam. Di balik wajah-wajah yang dikenalnya, tersimpan niat-niat tersembunyi yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu siang yang panas di sekolah, Rizkon memberanikan diri untuk menghampiri Rini saat jam istirahat. Ia berdiri di dekat taman sekolah yang sepi, tempat di mana ia biasa bekerja sebagai tukang kebun. Wajahnya tegang, keringat mengalir di dahinya, bukan karena teriknya matahari, melainkan karena kegelisahan yang membakar hatinya. Dia telah menunggu momen ini cukup lama, menyimpan perasaan yang tumbuh menjadi obsesi setiap kali dia melihat Rini tersenyum dan berbicara dengan siswa-siswanya. "Rini, aku perlu bicara denganmu," ucap Rizkon dengan suara berat. Rini yang saat itu sedang berjalan menuju ruang guru, terkejut mendengar Rizkon memanggilnya.
Meski Rizkon jarang bicara, selama ini Rini selalu menganggapnya sebagai sosok yang pendiam dan tidak mengganggu. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Rizkon. Sesuatu yang membuat Rini merasa tidak nyaman. "Ada apa, Rizkon?" tanya Rini dengan lembut, berusaha tersenyum meskipun ia merasakan kegelisahan yang samar. Rizkon memandangnya dengan intensitas yang mencekam. Aku menyukaimu, Rini. Aku ingin kau menjadi milikku," ucapnya tanpa basa-basi. Nada suaranya rendah, tetapi syarat dengan tuntutan. Rini terkejut, tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu dari Rizkon. "Rizkon, aku menghargai perasaanmu, tapi aku tidak bisa. Aku tidak merasakan hal yang sama," jawab Rini hati-hati berharap bisa meredakan ketegangan. Namun ekspresi Rizkon berubah. Matanya menyipit dan wajahnya yang semula penuh harap berubah menjadi gelap. Kau menolakku?" tanyanya dengan nada dingin, nyaris mengancam. Rini merasa semakin tidak nyaman, mencoba tetap tenang. "Maafkan aku, Rizkon. Aku harap kau bisa mengerti." Tanpa berkata apa-apa lagi, Rizkon berbalik dan berjalan menjauh dengan langkah berat. Rini merasa lega bisa menolak Rizkon dengan baik, tetapi ada sesuatu di tatapan terakhir Rizkon yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia tak tahu bahwa penolakannya itu telah menyalakan api dendam dalam diri Rizkon, dan rencana jahat sedang direncanakan untuk menghancurkan hidupnya. Malam itu, Rizkon yang dipenuhi kemarahan mendatangi seorang dukun terkenal di luar kabupaten. Dukun itu sudah lama dikenal karena kemampuan mengendalikan jin perewangan, makhluk gaib yang bisa dimanfaatkan untuk mencelakai orang lain. Dengan dendam yang menggebu, Rizkon meminta bantuan agar ini dihancurkan secara perlahan-lahan, bukan untuk dimiliki, melainkan untuk menderita. "Aku tidak peduli lagi tentang cintanya. Yang aku inginkan adalah melihat dia merasakan penderitaan. Aku ingin dia hancur," kata Rizkon dengan suara bergetar penuh kebencian. Dukun itu mengangguk, tersenyum tipis, dan mulai memanggil jin perewangannya untuk menjalankan rencana Rizkon. Di hari lain, saat Rini pulang dari sekolah seperti biasa, udara sore di rumahnya terasa tenang, seperti hari-hari sebelumnya. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Setelah makan malam bersama orang tuanya, Rini masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Tubuhnya lelah setelah seharian mengajar, dan ia berharap bisa tidur nyenyak. Namun seiring malam semakin larut, suasana di dalam rumah mulai berubah. Angin yang biasanya berembus lembut melalui jendela kamarnya kini terasa dingin dan menusuk tulang. Suara gemerisik halus terdengar dari sudut-sudut kamar, seperti ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Rini mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya hembusan angin. Namun, ketika ia berbaring di tempat tidur, suara itu semakin jelas, seperti langkah kaki yang samar. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia duduk mencoba mencari asal suara tersebut, namun tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Ketika ia mencoba untuk tidur lagi, suara itu tiba-tiba berhenti. Namun sebuah bayangan hitam yang tak berbentuk melintas di depan jendela kamarnya. Rini terperanjat, matanya terbuka lebar. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, meski kamarnya terasa dingin. "Apa yang barusan aku lihat?" pikirnya dengan cemas. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya imajinasinya. Namun rasa takut itu tak bisa disingkirkan. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin intens. Rini mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu dikejar oleh sosok hitam yang tak berbentuk. Suara tawa yang menyeramkan menggema di telinganya. Setiap kali ia bangun, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat di dalam kamarnya. Mimpi itu begitu nyata, seakan-akan sosok yang mengejarnya benar-benar ada di sana, mengintainya dalam kegelapan. Ketika ia bangun di tengah malam, ada perasaan aneh yang menyelimuti tubuhnya, seperti berat yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernafas. Di luar, suara ombak yang biasa menenangkan kini terdengar jauh dan asing, seperti ada jarak yang tak kasat mata antara dirinya dan dunia luar. Rini merasa terjebak, tidak hanya di kamarnya, tetapi dalam sebuah teror yang tak dapat dijelaskan. Kejadian ini membuat Rini mulai meragukan kewarasannya. Gangguan-gangguan gaib itu terasa begitu nyata, namun ia tidak bisa menjelaskan atau mengungkapkannya kepada orang lain. Rini mencoba berpikir logis.
menolak percaya bahwa ini adalah ulah ilmu gaib. Namun semakin keras ia menyangkal, semakin intens gangguan itu. Obsesinya dengan mencari penjelasan rasional mulai membuatnya lelah secara mental. Hari-hari Rini semakin berat sejak penolakan Rizkon. Namun tanpa disadarinya, masalah baru datang dari arah yang tak terduga. Pak Ardi, si kepala sekolah tempatnya mengajar, selama ini tampak ramah dan penuh perhatian. Tetapi niatnya tidak sekedar baik. Pak Ardi seorang pria paruh baya dengan jabatan dan keluarga yang dihormati di kecamatan dia tinggal, menyimpan keinginan gelap terhadap Rini. Terpesona oleh kecantikan dan kebaikan Rini, ia tak bisa menahan keinginannya untuk menjadikan Rini sebagai istri kedua. Meski Rini selalu menjaga jarak dengan sopan, Pak Ardi merasa ada cara lain untuk mendapatkan keinginannya. Suatu malam, Pak Ardi mendatangi seorang dukun yang dikenal mampu menggunakan ilmu pelet untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Dengan penuh keyakinan, Pak Ardi memesan pelet yang diyakini bisa membuat Rini tunduk dan jatuh cinta padanya. Tidak butuh waktu lama bagi pelet itu untuk bekerja. Pada awalnya, Rini merasa heran mengapa pikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan bayangan Pak Ardi. Senyuman Pak Ardi yang biasanya tidak mengganggu, kini tampak begitu memikat, seolah ada sesuatu yang menariknya semakin dekat. Setiap kali mereka berpapasan di sekolah, jantungnya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Pikiran-pikiran aneh mulai merasuki kepalanya, membuatnya selalu teringat pada Pak Ardi. Hari-hari berikutnya, efek pelet semakin terasa. Rini sering melamun, terpesona tanpa sebab ketika melihat Pak Ardi. Bahkan, ada satu momen ketika Pak Ardi mengajaknya makan siang bersama di luar kota dengan dalih rapat kerja. Dalam perjalanan, Rini merasa pikirannya kacau, seolah berada dalam kabut tanpa ia sadari. Ketika mereka tiba di kota sebelah, Pak Ardi membawanya ke sebuah hotel, dan Rini hampir saja mengikutinya masuk tanpa rasa curiga. Namun, sesaat sebelum ia melangkah lebih jauh, Rini merasakan sebuah hentakan keras di dalam dirinya. Seperti ada suara dalam kepalanya yang berteriak agar ia berhenti. Rini pun tersadar dan dengan segera menolak ajakan Pak Ardi dengan alasan yang dibuat-buat. Ia merasa bingung dengan tindakannya sendiri. Apa yang sedang terjadi padanya? Mengapa ia hampir melakukan hal yang tak masuk akal? Hal ini mulai menakuti Rini, tapi ia masih berusaha menormalkan situasi, mencoba mengabaikan semua kejadian aneh tersebut. Sementara itu, di rumah, situasi semakin mencekam. Gangguan gaib dari Rizkon terus memburu Rini, menyiksa batinnya tanpa henti. Setiap malam suara-suara aneh memenuhi kamarnya. Bisikan yang tak jelas asalnya, bayangan hitam yang bergerak di sudut ruangan, hingga benda-benda yang tiba-tiba berpindah tempat. Suhu kamar yang biasanya hangat kini berubah menjadi dingin menggigit setiap kali malam tiba. Rini merasa selalu diawasi, seolah ada mata tak kasat mata yang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Setiap kali ia mencoba tidur, mimpi buruk yang sama kembali menghantuinya. Ia selalu dikejar oleh sosok hitam yang tak berbentuk, dan tawa menyeramkan itu terus menggema di telinganya. Ketika bangun, Rini merasakan tubuhnya lelah, pikirannya kusut, dan ia seringkali menangis tanpa alasan. Kesehatan mentalnya semakin memburuk. Ia kehilangan fokus dalam mengajar, sering melamun, dan tampak linglung. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan drastis pada Rini, tetapi ia terlalu takut dan malu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Rini mencoba bersikap skeptis. Ia mengira bahwa semua hal yang terjadi hanyalah dampak dari stres akibat pekerjaan dan tekanan hidup. Ia berpikir bahwa terlalu banyak bekerja sebagai guru honorer, ditambah dengan harapan-harapan yang belum tercapai, telah membuat pikirannya terganggu. Setiap kali mengalami mimpi buruk atau mendengar suara aneh di rumah, Rini berusaha menyangkalnya dengan logika. Ini hanyalah imajinasiku saja. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Gumamnya berulang kali untuk menenangkan diri. Namun semakin keras ia mencoba menyangkal, semakin nyata
gangguan yang ia rasakan. Malam demi malam, bayangan hitam itu tampak semakin jelas. Bisikan-bisikan misterius semakin keras. Seringkali memanggil namanya di tengah malam. Mimpi buruknya semakin terasa. Dan setiap kali bangun, ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya menuju kegelapan. Suatu malam, ia bahkan menemukan jejak kaki basah yang misterius di lantai kamarnya. Padahal tak ada seorang pun yang masuk ke kamar tersebut. Semakin hari, Rini merasa dirinya berada di ambang kegilaan. Ia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Apakah ini akibat dari penolakannya terhadap Rizkon? Atau mungkin ada kaitannya dengan perasaan tak terduga yang ia rasakan terhadap Pak Ardi? Atau semua ini hanya permainan pikirannya yang lelah? Perlahan-lahan, Rini mulai mempercayai bahwa ada kekuatan gaib yang sedang menyerangnya. Meski masih skeptis terhadap hal-hal mistis, kenyataan yang dihadapinya begitu nyata, tak bisa lagi diabaikan. Dalam keputusasaan, ia mulai mencari jawaban. Atmosfer kehidupan Rini pun semakin suram. Setiap langkahnya terasa berat, dan kegelapan yang mengintainya semakin dekat. Seakan siap menelan dirinya kapan saja. Namun di tengah ketakutan dan ketidakpastian itu, Rini masih menyimpan harapan kecil bahwa mungkin ada jalan untuk mengalahkan kegelapan yang menguasainya. Malam semakin pekat dan udara di sekitar rumah Rini terasa lebih dingin dari biasanya. Gangguan gaib dari Rizkon tidak lagi sporadis seperti sebelumnya. Dan sekarang ia dihantui setiap malam. Rini merasakan tatapan tajam dari bayangan yang tak pernah lepas dari sudut matanya. Terkadang ia mendengar suara-suara aneh berbisik namanya, memanggilnya ke arah kegelapan. Setiap kali ia berusaha menutup mata untuk tidur, wajah Rizkon muncul di mimpinya dengan tatapan penuh kebencian dan dendam. Suasana rumahnya berubah dari tempat yang nyaman menjadi sarang teror yang tak pernah memberikan rasa aman. Rini masih malu-malu untuk mengungkapkan rasanya kepada kedua orang tuanya. Dia hanya pendam sendiri. Sementara itu di sisi lain, Pak Ardi semakin berani dalam aksinya. Pelet yang ia kirim mulai benar-benar menguasai pikiran Rini. Setiap kali ia melihat Pak Ardi, tubuhnya gemetar dan hatinya berdebar. Bukan karena ketakutan, tapi karena pengaruh gaib yang perlahan mengubah perasaannya. Di kelas, Rini sering melamun memikirkan Pak Ardi, merasa tertarik, dan bahkan kadang merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini adalah menyerah dan mengikuti keinginannya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan dirinya yang sebenarnya. Pak Ardi menjadi semakin agresif, terus memanfaatkan pelet untuk melemahkan mental Rini. Ia sering mengundangnya ke kantor, membuat alasan-alasan kecil untuk berbicara berdua. Setiap kali Rini mendengar suaranya atau melihat senyumannya, ia merasa semakin kehilangan kendali atas pikirannya. Pada satu kesempatan, Pak Ardi bahkan mencoba merayunya lebih jauh, mendekatinya dengan lembut. Namun Rini berhasil menarik diri di saat-saat terakhir, berusaha melawan keinginan yang tidak alami itu. Namun pertempuran antara Rizkon dan Pak Ardi tidak hanya berpengaruh pada mental Rini. Serangan gaib Rizkon juga semakin intens. Tidak hanya bisikan dan bayangan, tetapi ia mulai melihat penampakan yang lebih nyata. Sosok hitam tinggi yang berdiri di depan pintu kamarnya setiap malam, seolah menjaga atau menunggu sesuatu. Suhu di kamarnya selalu turun drastis, membuatnya kedinginan meski di bawah selimut tebal. Rizkon yang semakin dipenuhi rasa dendam setelah penolakan Rini, memutuskan untuk tidak lagi berfokus pada keinginan memiliki Rini. Kini niatnya hanya satu, menghancurkan hidup Rini. Dukun yang ia temui semakin sering memberinya bantuan, memperkuat serangan gaib yang ia kirim. Santet yang dikirim Rizkon semakin membuat hidup Rini terasa seperti neraka. Mimpi buruk yang dialaminya setiap malam semakin mencekam dan mengerikan. Terkadang ia merasakan tubuhnya berat seperti dipaksa bangun dan berjalan tanpa terkendali, seolah ada sesuatu yang menariknya keluar dari tempat tidurnya. Di antara malam-malam penuh teror itu, Rizkon mengirimkan serangan paling brutal. Suatu malam, saat Rini mencoba tidur, seluruh ruangan berguncang seolah diguncang kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba benda di kamarnya mulai bergetar dan bergerak dengan sendirinya. Cermin retak dengan bunyi yang menusuk telinga, dan suara tawa yang menyeramkan terdengar di seluruh ruangan.
Rini menjerit, tetapi suaranya seolah tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Ini bukan lagi sekedar gangguan, ini adalah ancaman nyata terhadap hidupnya. Di siang hari, Rini pun tak dapat beristirahat. Pengaruh pelet dari Pak Ardi semakin mencengkramnya. Rini merasa dirinya terjebak di tengah pertempuran gaib ini. Di satu sisi ada Rizkon yang penuh dengan niat jahat untuk menghancurkan hidupnya, dan di sisi lain ada Pak Ardi yang mencoba mengendalikan pikirannya melalui ilmu pelet. Setiap hari terasa semakin sulit, seolah-olah ia menjadi boneka yang dipermainkan oleh dua kekuatan gaib yang saling berlawanan. Kondisi mental Rini semakin rapuh. Ia tidak bisa memisahkan mana yang nyata dan mana yang tidak. Bayangan Rizkon, sosok hitam yang berdiri di pojok kamarnya, dan bisikan-bisikan yang terus-menerus membuatnya merasa diawasi. Tetapi lebih dari itu, setiap kali Pak Ardi berada di dekatnya, ia merasakan tarikan yang sangat kuat, seolah-olah bagian dari dirinya ingin menyerah pada pengaruh gaib itu. Di satu momen, ia hampir mengikuti Pak Ardi sekali lagi, membiarkan dirinya sepenuhnya dikendalikan oleh pelet. Namun pada detik terakhir, Rini selalu tersadar meski tubuhnya semakin lemah dan pikirannya semakin tersiksa. Malam berikutnya, serangan gaib dari Rizkon mencapai puncaknya. Ketika Rini tengah terlelap, ia terbangun oleh suara keras di luar jendelanya. Ia melihat sosok hitam, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya, mendekat dengan perlahan, seolah-olah akan merangsek masuk. Ketakutan yang mencekam membuat tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Suara berat yang familiar, tawa Rizkon, memenuhi seluruh ruang di sekitarnya. Rini mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu semakin mendekat, dan dalam kepanikannya memuncak, ia hanya bisa berdoa dalam hati. Pada saat itulah sebuah cahaya kecil muncul di sudut pandangnya, seperti kilatan harapan di tengah kegelapan yang mengerikan. Gangguan berhenti sesaat, memberikan Rini kesempatan untuk berlari keluar kamar. Rini berada di ambang kehancuran, baik secara mental maupun fisik. Di tengah konflik yang semakin memuncak, dia tidak hanya harus melawan serangan gaib dari Rizkon, tetapi juga pengaruh kuat pelet yang menjeratnya. Kegelapan seolah mengancam akan menelannya kapan saja. Tetapi Rini, dengan sisa-sisa kesadaran dan harapan yang masih tersisa, bertekad untuk melawan apapun yang datang. Dia tahu, jika ia tidak segera mencari cara untuk mengakhiri teror ini, hidupnya mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Di tengah kepanikan yang terus menghantui Rini, hanya sedikit yang menyadari betapa parah kondisi mental dan fisiknya. Pak Ilham, guru penjaskes di sekolah tempat Rini mengajar, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Sebagai orang yang diam-diam menyimpan perasaan terhadap Rini, perasaan suci, tulus, Pak Ilham tak hanya prihatin sebagai teman, tetapi juga sebagai seseorang yang ingin melindunginya. Setiap kali melihat Rini, ia merasakan kekhawatiran yang semakin besar. Wajah Rini tampak semakin pucat, matanya sayu, dan sikapnya yang dulu ceria berubah menjadi cemas dan gelisah. Pak Ilham teringat Kiai Mustafa, seorang ulama yang sangat dihormati dan juga mantan gurunya di pesantren. Kiai Mustafa terkenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan spiritual yang kuat dan bijak dalam menangani masalah gaib. Pak Ilham memutuskan untuk bertindak, meski ia tahu bahwa masuk dalam masalah gaib bukanlah hal yang mudah. Ia melihat Rini semakin hari semakin kehilangan dirinya sendiri. Maka tanpa pikir panjang, ia berinisiatif mendekati Rini dan menawarkan bantuan. "Rin, aku rasa kamu sedang tidak baik-baik saja," ucap Pak Ilham di suatu waktu di sekolah dengan suara lembut dan penuh perhatian. Rini yang masih dalam keadaan tertekan hanya bisa menggeleng pelan, menahan air mata. "Aku kenal seseorang yang mungkin bisa membantu, Rin. Ini bukan sekedar masalah biasa. Aku yakin ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini, Rin. Sudah lama aku memperhatikanmu." Setelah beberapa kali meyakinkan, akhirnya Rini setuju untuk ikut ke rumah Kiai Mustafa. Mereka tiba di desa tempat tinggal Kiai Mustafa, di sebuah rumah sederhana namun penuh aura ketenangan, adem ayem tentrem. Saat memasuki rumah itu, Rini merasakan perbedaan yang signifikan dari atmosfer rumahnya sendiri. Udara di sini terasa sejuk
damai, jauh dari rasa mencekam yang selama ini membebani hidupnya. Kiai Mustafa menyambut kedatangan mereka dengan senyum ramah. Sosoknya yang bersahaja dengan tatapan bijak membuat Rini sedikit merasa tenang, meski dalam dirinya masih ada pergulatan kuat antara ketakutan dan pengaruh gaib yang belum hilang. Setelah mendengarkan cerita dari Pak Ilham dan melihat kondisi Rini secara langsung, Kiai Mustafa menghela nafas panjang. Astagfirullah, ini bukan masalah kecil, ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Rini terkena 2 serangan gaib yang kuat, santet dan pelet. Keduanya sedang bertarung di dalam tubuh dan pikirannya. Jika tidak segera ditangani, dia bisa kehilangan kendali sepenuhnya. Mendengar penjelasan itu, Rini semakin merasa ketakutan. Namun Kiai Mustafa menenangkan. Jangan khawatir nak, dengan izin Allah, kita akan berusaha mengembalikan hidupmu ke jalur yang benar, supaya tidak ada gangguan-gangguan lagi, ucapnya sambil tersenyum penuh keyakinan. Malam itu juga, Kiai Mustafa mulai upaya penyelamatan Rini melalui cara ruqyah. Suasana di rumah Kiai berubah. Ruangan yang tadinya tenang kini dipenuhi aura spiritual yang kuat. Kiai Mustafa mempersiapkan segala sesuatu dengan hati-hati, mulai dari air yang sudah dibacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, hingga beberapa herbal yang didapat dari tumbuhan-tumbuhan tertentu. Rini duduk di tengah ruangan, tubuhnya tambah gemetar, seolah merasakan kekuatan gaib di dalam dirinya mulai berontak saat Kiai Mustafa mengucapkan ayat-ayat suci dari Al-Quran yang sangat bermakna ketika diucapkan dari mulut Kiai Mustafa. Saat Kiai Mustafa mulai membacakan ayat-ayat ruqyah, suasana tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Suhu di dalam ruangan turun drastis, dan Rini mulai merasakan tekanan hebat di dadanya. Tiba-tiba ia terjatuh dari duduknya. Tubuhnya bergerak tak terkendali seolah ada sesuatu yang meronta dari dalam dirinya. Kiai Mustafa terus melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang semakin keras dan penuh makna, melawan kekuatan gaib yang terus melawan dari dalam tubuh Rini. Sesi ruqyah berikutnya di malam itu juga. Kembali suasana di rumah Kiai Mustafa terasa mencekam. Udara yang semula sejuk kini berubah, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengintai dari kegelapan. Rini duduk di ruangan depan, ditemani oleh Pak Ilham yang tak pernah meninggalkan sisinya. Sementara itu, Kiai Mustafa mempersiapkan diri untuk ritual terakhir. Menyadari bahwa ini adalah saat terberat, Rizkon dan Pak Ardi yang sudah terjebak dalam keinginan jahat masing-masing kini berusaha mengalahkan satu sama lain melalui ilmu gaib tanpa mereka sadari. Pak Ardi yang telah menggunakan pelet untuk mengendalikan pikiran Rini semakin tidak terkendali. Di saat yang bersamaan, Rizkon yang dipenuhi rasa dendam tak henti-hentinya mengirim santet yang lebih kuat untuk menghancurkan hidup Rini. Kekuatan gaib kedua pria itu mulai berkonflik, tidak hanya menyerang Rini, tapi juga saling mengalahkan satu sama lain. Ritual ruqyah Kiai Mustafa dimulai tepat tengah malam di sesi kedua. Di luar, angin bertiup kencang, membuat daun-daun pohon berderak seperti bisikan misterius. Suara lantunan ayat suci mengisi udara. Setiap kalimat yang diucapkan Kiai Mustafa memiliki kekuatan dahsyat yang mampu menembus dimensi lain, melawan serangan gaib yang datang dari Rizkon dan Pak Ardi. Suhu di dalam ruangan terus turun, seolah-olah kehadiran makhluk halus yang ingin mengganggu semakin mendekat. Namun, Kiai Mustafa tetap tenang, fokus pada bacaan dan doanya. Tiba-tiba tubuh Rini kembali bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Matanya kosong, seolah-olah jiwanya sedang tertarik ke dalam kekuatan jahat yang tidak terlihat. Pak Ilham yang berdiri di sampingnya tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. "Pak Kiai, apa yang terjadi pada Rini?" tanyanya dengan suara gemetar. Kiai Mustafa tidak menjawab. Dia hanya menatap Rini dengan penuh konsentrasi. Santet Rizkon sedang berusaha merasuk, tapi pelet Pak Ardi juga masih bertahan di dalam tubuhnya. Dua kekuatan ini saling bertabrakan. Jika kita tidak segera menghancurkannya, Rini bisa kehilangan dirinya sepenuhnya. Saat itu Rini terjatuh dari kursinya.
Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas lantai seperti ditarik oleh dua kekuatan yang bertarung di dalam dirinya. Suara-suara aneh mulai keluar dari mulut Rini. Bisikan dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti, penuh dengan kemarahan dan kebencian. Matanya yang tadi kosong kini berubah tajam dan menakutkan. Sementara tubuhnya terpuntir dengan cara yang tak alami. Kiai Mustafa memperkuat bacaannya. Suaranya semakin lantang. "Hentikan! Panas!" Setiap kali ia mengucapkan ayat-ayat suci, tubuh Rini tersentak seolah-olah sedang dipukul oleh kekuatan yang tak terlihat. Rizkon yang berada di rumahnya merasa jantungnya berdegup kencang, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekek lehernya. Sementara itu Pak Ardi yang berada di rumah bersama keluarganya tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya menjadi berat, sulit bergerak, dan nafasnya tersengal-sengal. Di ruangan ritual, energi gaib semakin kuat. Rini berteriak, suaranya tak lagi seperti dirinya sendiri. Suara itu kasar dan mengerikan, memekakkan telinga Pak Ilham. "Bah, stop, hentikan!" Namun Kiai Mustafa tetap tenang. Dengan satu lantunan ayat terakhir, sebuah suara keras menggema di ruangan itu, seolah-olah sesuatu telah pecah. Tubuh Rini yang melayang tiba-tiba terjatuh ke lantai. Tak bergerak, suara bisikannya mengganggu pun perlahan menghilang. Dalam detik-detik penuh ketegangan itu, Pak Ilham berpikir ini telah mati. Namun Kiai Mustafa segera menenangkannya. Dia masih hidup. Pengaruh santet dan peletnya telah hancur, ucap Kiai Mustafa sambil menatap langit-langit ruangan, seperti merasakan bahwa pertempuran gaib telah berakhir. Udara di ruangan kembali normal, dan suasana yang tadinya penuh ketegangan gaib mulai tenang kembali. Rini menangis terseduh-seduh. Tubuhnya lemah, tetapi ia merasa seperti beban besar telah terangkat dari dalam dirinya. Masya Allah, Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ucap Kiai Mustafa sambil menatap Rini dengan penuh kebijaksanaan. Serangan gaib itu sudah kita hancurkan, sudah kita putuskan dengan izin Allah. Pak Ilham segera menghampiri Rini, membantu menenangkannya. Ia tahu ini bukan hanya pertempuran melawan dua kekuatan gaib, tapi juga perjuangan batin Rini untuk meraih kembali dirinya yang sempat hilang. Meski teror gaib itu telah hilang, perjalanan pemulihan Rini masih panjang. Pasca ritual ruqyah, Rini mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Meskipun masih ada trauma dari peristiwa tersebut, ia kini lebih mampu mengendalikan pikirannya. Dan saran dan masukan dari Kiai Ilham sudah Rini lakukan. Sebenarnya orang yang gampang terkena santet itu orang yang sedang lalai dengan Tuhannya. Maka dari itu, Rini kembali mengegas dirinya supaya bisa kembali beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Rini pun mulai muncul kata-kata itu, dan semakin dalam ia mempelajari dari yang namanya Allah itu siapa, cara mengingatnya, dan cara beribadahnya seperti apa yang benar. Gangguan dari Rizkon dan pengaruh pelet dari Pak Ardi telah sirna berkat usaha Kiai Mustafa dan Pak Ilham yang tak kenal lelah. Namun pelajaran paling berharga yang Rini dapatkan adalah betapa pentingnya kekuatan iman, dan tentunya dukungan dari orang-orang yang peduli padanya. Rini mulai bangkit, kembali fokus pada hidup dan pekerjaannya. Pak Ilham tetap berada di sisinya, membantu proses pemulihan dengan penuh kesabaran. Dan di hari tertentu, pada pekan ketiga di bulan selanjutnya, Pak Ilham dan Rini juga beserta kedua orang tuanya selalu hadir dalam kajian yang diberikan oleh Kiai Mustafa yang masih berkaitan dengan tema penguatan diri dari serangan-serangan gaib yang mungkin sudah Rini alami ya. Dan di tengah semua kengerian yang telah dilaluinya, Rini menemukan cahaya baru dalam dirinya, sebuah kekuatan untuk melawan kegelapan dengan cinta, kebaikan, dan iman yang teguh. Sementara itu di sisi lain, saat ritual yang dilakukan di tengah malam di rumah Kiai Mustafa, saat Rizkon yang sedang bersiap-siap untuk mengirim santet terakhirnya tiba-tiba terjatuh dari kursi. Dadanya terasa terbakar, dan ia merasakan sesuatu yang mengerikan menekan jiwanya. Mata Rizkon berputar,
Bayangan-bayangan aneh dan menakutkan muncul di sekelilingnya, seolah-olah semua serangan gaib yang pernah ia kirimkan berbalik menyerangnya. Ia berteriak namun tak ada seorang pun yang mendengarnya. Dalam kesendiriannya, Rizkon menjadi korban dari ilmunya sendiri. Sementara itu Pak Ardi merasakan tekanan yang sama. Pengaruh pelet yang selama ini ia gunakan untuk menguasai Rini mulai menggerogoti pikirannya sendiri. Rasa cinta obsesif yang dulu ia berikan kepada Rini berbalik menghantam dirinya. Pak Ardi mengalami gangguan mental yang parah, merasa dikejar-kejar oleh bayangan Rini yang tak pernah ia dapatkan. Keluarganya mulai menyadari perubahan pada dirinya. Ia sering berteriak sendiri di malam hari, seolah-olah berbicara dengan sosok yang tak terlihat. Pada akhirnya ia diasingkan dari lingkungan sekolah dan keluarganya sendiri. Dan kisah ini pun selesai. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.